kalau kita lihat isi daripada mimpi Muhammad Qasim, maka ini pun kita bisa lihat tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Muhammad Qasim sebelum beliau berperan dalam rangka merekonstruksi bangunan Islam yang sudah dianggap rusak tadi. Ya. Yang pertama, beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan mimpi. Itu dulu. Jadi perintah-perintah yang Allah sampaikan di dalam mimpi Muhammad Qasim adalah sebarkan terus mimpi Muhammad Qasim. Bahkan ada kalimat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi Muhammad Qasim, agar umat di dunia tahu siapa sesungguhnya Muhammad Qasim. Nah, insya Allah bagi yang punya hati nurani, memiliki akal sehat, kemudian juga mau mencerna dengan baik, tidak berprasangka buruk, kemudian kita coba berprasangka baik dulu, mendalami dengan serius, insya Allah akan tahu siapa sebetulnya Muhammad Qasim. Tahap kedua, beliau mulai tampil di media TV. Jadi yang tadinya sekedar dari sosial media, orang tidak tahu siapa Muhammad Qasim itu, mimpi apa, mukanya yang mana, wajah yang mana, tiba-tiba muncul di media TV, di mana media TV mengundang beliau untuk diwawancara, dan itu persis usia 40 tahun kurang lebihnya. Jadi Muhammad Qasim muncul ke publik menyampaikan argumentasi-argumentasi mimpinya persis kurang lebih usia 40 tahun. Ya. Kemudian tahap ketiga adalah ini yang menurut saya menjadi penguat, ya. Kami mendeteksi, ya, insya Allah ini lebih dari itu, tetapi kami tidak berani ketika kami tidak yakin, ya. Insya Allah ada sekitar 40 orang, di mana 40 orang ini bermimpi tentang Muhammad Qasim, baik itu bertemu dalam sebuah masjid, baik itu Rasulullah hadir dalam mimpi tersebut, yang membenarkan mimpinya Muhammad Qasim, bahwa Muhammad Qasim tidak bohong, Muhammad Qasim benar. Itu dialami oleh sekitar 40 orang di seluruh dunia, ya. Jadi artinya ini tahapan kedua dalam rangka bagaimana umat semakin tahu mimpi dan kebenarannya. Nah, itu bagaimana step pertama, yaitu mempersiapkan Muhammad Qasim. Kalau kami mengistilahkan Muhammad Qasim sedang diislah secara bertahap, sama seperti Nabi Muhammad pada saat awal-awal kemunculan, wahyunya dalam bentuk mimpi, dan itu islah, mempersiapkan diri, ya, sebelum diangkat menjadi Rasul dan sebelum malaikat Jibril hadir dalam Gua Hira tersebut. Nah, Muhammad Qasim pun kalau kami lihat sekarang dalam posisi itu, diislah pelan-pelan dengan pengetahuan, kabar gembira dan peringatan untuk disampaikan kepada umat. Kemudian tahap kedua adalah Muhammad Qasim pada saatnya akan muncul menjadi pemimpin umat Islam, menjadi pemimpin di Pakistan, ya. Kalau kita lihat di dalam mimpinya itu, Pakistan ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi titik awal kebangkitan umat Islam di dunia. Dan Muhammad Qasim diperintahkan untuk membangun Islam, percontohan Islam di Pakistan. Nah, ini fase kedua. Fase pertama tadi diislah dulu, kemudian Muhammad Qasim membuktikan kebenaran mimpinya dengan ketua tentara Pakistan akan menyerahkan kepemimpinan kepada Muhammad Qasim, karena terbukti isi mimpi Muhammad Qasim benar dalam membimbing Pakistan untuk selamat dari fasenya berhadapan dengan India nanti dan sebagainya. Baik, itu saya kira fase kedua nanti Muhammad Qasim. Fase ketiga adalah
umat Islam mulai sadar bahwa Muhammad Qasim itulah yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam di dunia. Jadi kesadaran umat Islam itu setelah terbukti Muhammad Qasim memimpin Pakistan dan membangun Islam sesuai dengan Islam yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Baru umat Islam sadar, kemudian ramai-ramai hijrah ke Pakistan. Bahkan di dalam mimpi Muhammad Qasim dinyatakan banyak juga non-Muslim minta perlindungan kepada Muhammad Qasim di Pakistan. Dan Muhammad Qasim menerima. Karena memang Muhammad Qasim bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua umat manusia yang juga minta perlindungan. Ada di dalam mimpi Muhammad Qasim. Jadi orang non-Muslim pun datang ke Pakistan. Kenapa demikian? Pada saat yang bersamaan terjadi huru-hara peperangan di berbagai wilayah, ya. Kemudian Pakistan yang paling maju, kemudian menjadi negara adidaya, menjadi kekuatan baru Islam. Nah, maka orang berbondong-bondong datang ke Pakistan, ya. Kemudian yang berikutnya, setelah berhasil membangun Islam di Pakistan, kemudian peradaban Islam di Pakistan, maka umat Islam meminta Muhammad Qasim memimpin umat Islam di dunia. Itu isinya mimpi. Jadi sebelum ada permintaan itu, Nabi Muhammad di dalam mimpi Muhammad Qasim memerintahkan Muhammad Qasim hijrah ke Madinah. Jadi setelah membangun percontohan Islam yang ideal di Pakistan, kemudian dalam mimpinya diminta hijrahlah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Muhammad Qasim diminta ke Mekah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kronologis tahapan dalam membangun percontohan Islam di dalam mimpi Muhammad Qasim tersebut. Baik, saya kira jelas ya tahapan yang saya sampaikan tadi. Jadi mempersiapkan mengislah Muhammad Qasim secara bertahap dengan mimpi-mimpinya, kemudian mencoba memulai membangkitkan Islam di Pakistan, dan kemudian kesadaran umat dan kebangkitan umat. Baik, kita lihat. Ada banyak pertanyaan ke saya pribadi maupun Messenger, WhatsApp maupun di Facebook ya secara Messenger. Apa sih poin-poin Muhammad Qasim kok dipercaya menjadi sosok orang yang Rasulullah janjikan, yaitu kehadiran seorang yang akan memberi petunjuk di akhir zaman, ya. Pertama, di dalam mimpi Muhammad Qasim dinyatakan sangat jelas, clear, bahwa kemunculanmu adalah satu dari tanda kiamat. Jelas. Yang kedua, bahkan Allah menegaskan, Allah menunda kiamatnya sebelum Muhammad Qasim menyelesaikan tugas-tugasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin penting bagi umat Islam, ya. Itu contoh pertama. Siapa Muhammad Qasim itu? Yang berikutnya, Rasulullah pada saat tahun tadi yang mimpi Muhammad Qasim, Allah mengatakan bahwa akan menunda kiamat sebelum Muhammad Qasim menyelesaikan tugasnya itu, mimpinya tahun 1998. Kemudian yang kedua, sebagai contoh, tahun 2002 Nabi Muhammad SAW memberikan informasi dalam mimpi Muhammad Qasim bahwa kehadiran Qasim nanti, ya,
setelah berfungsi, ya, bumi akan tumbuh subur, harta melimpah, sehingga tidak ada lagi kemiskinan. Keadilan akan ditegakkan.